Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Dimanapun kalian berada, saya doakan rezekinya dilancarkan dan disehat-sehatkan. Di malam ini saya akan membuat tutorial cara pemasangan di bagian bak CVT dari Mio Sporty. Mohon dukungannya dengan menekan like dan subscribe-nya agar di video saya ini bisa berkembang di mata masyarakat untuk berguna untuk pemula-pemula lainnya. Jika ada pertanyaan, silakan lempar ke kolom komentar. Jika ini bermanfaat, mohon dukungannya dengan menekan like dan subscribe-nya agar di video saya ini bisa berkembang dan untuk semangat saya untuk berbagi tutorial dari pemasangan dari Mio Sport ini. Lanjut saja, saya akan membuat tutorial cara pemasangan di bagian dari komponen dari Mio Sport ini. Kita fokus di bagian dari menyusun di bagian puli belakangnya dan kinerja yang biasa terjadi di bagian slipnya dari fambel itu. Jangan di skip video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika kita mengerjakan dari motor konsumen atau mengerjakan motor kita sendiri. Lanjut saja. Terlebih dahulu saya akan memasang di bagian dari puli belakangnya. Terlebih dahulu pastikan di bagian dari puli betinanya ini masih dalam keadaan normal di alur yang ada ketiga ini. Jadi ketika ini ombak biasa mengakibatkan slip yang di bagian fambelnya. Ketika tarikan awal atau saat jalan motor itu terasa berat, pastikan dan cek di bagian dari alur yang ada di bagian ini, di puli betinanya, dan cek juga di bagian cage yang ada di bagian puli jantannya ini. Lanjut saja, kita akan pemasangan di bagian puli jantan dan puli betinanya. Dipasang seperti ini dan kemudian kita memasang ketiga pelor cagenya seperti ini. Jadi tiga cage sudah terpasang dan kemudian dilumasi menggunakan grease CVT seperti ini. Dipasang di bagian alur dari cagenya ini agar ketiga cagenya ini bisa bekerja dengan normal, tidak terjadi ombak ketika tidak dilumasi seperti ini. Kemudian sudah terpasang di grease ketiga dari cagenya ini, dan kemudian pastikan juga di bagian dari penutup dari cagenya ini lubangnya ini harus halus seperti ini, dan kemudian ditutup. Setelah itu kita memasang di bagian dari pernya. Setelah itu kita memasang di bagian cagenya. Sebelum saya memasang di bagian dari kampas gandanya, saya akan menyusun di bagian kampas gandanya terlebih dahulu. Di bagian kampas gandanya ini harus dilumasi di bagian ini agar sistem gerak dari bukaan dari kampas gandanya itu bekerja dengan normal, dan saya anjurkan harus dilumasi seperti ini.
kemudian kita memasang di bagian kampas gandanya. Seperti ini, pastikan gaya bebas dari kampas gandanya ini bekerja dengan normal seperti ini. Agar ketika membuka tuas gas, respon dari kampas gandanya ini bekerja dengan normal seperti ini. Setelah itu kita memasang di bagian dari per dan spinya. Kita pasang ring seperti ini, kita fokus ring dan kemudian spi seperti ini. Dan kemudian jadi ketiga kampas dan di bagian ketiga spinya ini sudah terpasang, dan kemudian kita memasang di bagian pernya. Ada dua perbedaan, yang satu ini agak rapat dan kemudian yang satunya ini agak berjarak. Yang berjarak ini kita letakkan di sisi yang paling panjang seperti ini, karena ini yang paling dekat. Kita fokus. Jadi sudah terpasang semua ketiga kampasnya ini, dan kemudian kita memasang di bagian area atas pernya.
sudah terpasang, dan kemudian di bagian dari laharnya ini, yang di bagian dalamnya ini dianjurkan harus dilumasi. Setelah itu kita pemasangan di bagian dari bak CVT-nya. Ingat, ketika pemasangan di bagian dari one way-nya seperti ini, jangan menggunakan grease di bagian dari cagenya keempat dari cagenya ini, karena ketika kita memasang di bagian keempat dari cagenya ini akan mengakibatkan slip ketika kita memencet electric starter. Dan saya ulangi, ketika memasang di bagian dari one way-nya ini jangan dilumasi menggunakan grease agar tidak terjadi slip ketika kita memencet electric starter. Dan kemudian di bagian ini pun juga tidak ada ring. Perhatikan. Dan sudah masuk seperti ini, dan kemudian digoyang seperti ini. Sudah rapat, harusnya rapat seperti ini, dan kemudian kita memasang di bagian rumah rollernya. Di bagian ring di sini juga pun tidak ada menggunakan ring. Jangan menggunakan ring, jangan menggunakan grease di bagian alur dari keenam rollernya ini. Bersihkan dari sisa-sisa grease atau oli yang ada di bagian dari rumah rollernya ini. Dan kemudian ketiga sisinya ini harus kita gunakan menggunakan grease. Dan di bagian dari tengah dari rumah rollernya ini harus digunakan menggunakan grease juga. Dan kemudian kita memasang di bagian dari penutupnya seperti ini, dan kemudian lanjut, kemudian kita memasang di bagian ringnya. Setelah ring, dan kemudian kita memasang di bagian dari kipas pulinya. Ingat, Mio Sporty mempunyai ring bintang seperti ini. Disediakan, dan kemudian kita memasang di bagian ring pinionnya. Setelah ring pinion, dan kemudian ring kembali. Setelah itu mor. Seperti itu susunannya. Dan kemudian kita memasang di bagian dari fambelnya. Sebelum memasang di bagian fambelnya, pastikan terlebih dahulu mor ini harus dikencangkan terlebih dahulu. Jadi setelah itu kita memasang di bagian fambelnya. Dan kemudian di bagian puli pun belakang pemasangan puli belakang seperti ini, puli belakang harus kita buka seperti ini. Sudah terpasang. Kemudian kita memasang di bagian lonceng pulinya.
Setelah itu kita memasang di bagian dari mor 20 yang menggunakan kunci 24. Selesai itu, di bagian ini pun menggunakan seal. Tapi ketika saya mau membuka motor ini, seal yang ada di sini tidak ada, dan saya akan memasang sebentar selesai saya membuat video ini. Jadi sampai di sini cara pemasangan di bagian dari bak CVT-nya ini dari Mio Sporty. Jika ini bermanfaat, mohon dukungannya dengan menekan like dan subscribe-nya agar di video saya ini bisa berkembang di mata masyarakat, dan semangat saya untuk berbagi tutorial lainnya dari mekanik kami dari Sulawesi Tengah. Sampai di sini tutorial dari saya, cara membuat tutorial cara pemasangan di bagian bak CVT. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi.